Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan yang tema hari ini adalah kriteria sholat yang bermakna. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadziniyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Tema bahasan sore hari ini kriteria sholat yang bermakna. Ini terinspirasi oleh ayat Al-Quran surah Al-Ankabut 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa-apa wahyu yang diturunkan kepada engkau dari kitab Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan salat yang mengingat Allah hatinya itu yang lebih tinggi nilainya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang sudah kalian perbuat, apa yang sudah kalian lakukan. Jadi idealnya salat yang dilaksanakan itu dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, man la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'da. Siapa yang sholatnya itu tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, dia bukan bertambah dekat kepada Allah, malah bertambah jauh dari Allah SWT. Dan bahkan Rasulullah SAW menyatakan, innal abda la yusallis sholata fala yuktabu lahu sudusuha wala usruha wa inna ma yuktabu lil abdi min sholati ma aqala minha. Sesungguhnya hamba Allah yang sholat itu tidak dicatat 1/6-nya dan tidak dicatat 1/10-nya dari sholatnya itu karena tidak khusyuk. Tetapi yang dicatat, yang ditulis kebaikan dalam sholat itu bagi hamba Allah itu apabila sholatnya itu diiringi dengan ingat kepada Allah, kalbunya itu, hatinya itu. Nah, jadi dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ini kita mensinyalir bahwa kenapa nilai-nilai Islam belum diaplikasikan dalam komunitas Islam itu, padahal secara teoretik sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu kita cari masalahnya apa. Makanya para ulama menyatakan bahwa ibadah ini ada ibadah zahir, ada ibadah batin.
Jadi ibadah zahir ini seperti sholat, puasa, zakat, haji itu harus memenuhi kriteria. Kriteria untuk sah atau tidaknya sholat itu ada pada sholat atau ibadah zahir. Maka ibadah zahir dalam konteks sholat ini harus diperhatikan, pertama syarat-syarat sahnya, kedua rukun-rukunnya, ketiga sunat muakkad atau sunat abadnya, dan berikutnya adalah sunat hayat. Rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya itu kan dalam sholat itu ada 5. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Kemudian berdiri di tempat yang suci. Lalu menghadap kiblat dan sudah masuk waktu. Jadi kalau 5 syarat itu sudah terpenuhi, maka sah sholatnya itu. Tapi nanti dulu diperiksa lagi rukun-rukunnya. Rukun sholat itu kan ada 13. Ada rukun kolbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun kolbinya itu niatnya itu. Jadi rukun niat di dalam hati. Kalau lapas niat itu bukan niat, itu lapas niat namanya. Kemudian berdiri bagi yang kuasa. Lalu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini kan Allahu Akbar itu rukun qauli. Kemudian sesudah itu membaca surah Al-Fatihah. Ini rukun qauli juga. Jangan tertukar. Kalau tertukar tidak sah jadinya. Rukun qauli dibilang rukun qalbi, maka dia membaca Al-Fatihahnya dalam hati. Lalu tidak sah. Artinya kurang rukun. Lalu sesudah itu sudah Al-Fatihah itu ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tumakninah, artinya tenang, khusyuk. Lalu kemudian yang rukun juga itu tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu salam ke kanan, itu rukun qauli salam itu. Kemudian tertib itu rukun qalbi. Jadi ini yang harus dipahami, sehingga dari syarat dan rukun ibadah zahir kita itu sah adanya. Kemudian yang sunat-sunatnya juga sunat muakkad, misalnya kunut, yaitu tasyahud awal, itu sunat muakkad. Kenapa kita harus tahu ini sunat muakkad atau ini sunat hayat? Supaya kita bisa memposisikan diri apabila sesekali keliru dalam melaksanakan sunat muakkad itu, maka sholatnya sah dan sunat muakkadnya itu tidak perlu diulangi. Tapi ditambal dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Misalnya lupa kunut, lupa tasyahud awal. Nah, ketika berjamaah kan ada imam makmum yang mengingatkan dengan bertasbih subhanallah. Nah, imam harus paham, artinya saya tadi ada keliru, diingat-ingat, oh keliru yang sunat muakkad. Maka sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Makmum pun ikut sujud sahwi 2 kali. Kita ikuti dulu yang berikut ini.
migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, masih dalam pembicaraan kita ibadah zohir. Yang berikutnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ini ada 6, diantaranya tasyahud awal dan kunut ya. Jadi kalau misalnya imam kelupaan tasyahud awal, makmum di belakangnya bertasbih subhanallah. Artinya imam itu ada kekeliruan. Dia sudah berdiri, walaupun makmum di belakang mengucapkan subhanallah, imam tidak boleh duduk kembali. Kalau duduk kembali batal sholatnya. Sedangkan makmum harus ikut imam berdiri, seperti imam berdiri. Dan nanti sebelum salam, imam melakukan sujud sahwi 2 kali, makmum juga melakukan sujud sahwi 2 kali. Begitu juga ketika imam kelupaan kunut, maka makmum yang di belakang bertasbih subhanallah, maka nanti sebelum salam, imam itu sujud sahwi 2 kali, dan makmum juga harus ikut sujud sahwi 2 kali. Nah ini perlunya memahami bahwa ini sunat muakkad, ini sunat hayat. Yang berikutnya sunat hayat. Sunat hayat ini ada 40 ya. Jadi diantaranya mengangkat tangan ketika akan ruku, itu sunat hayat. Membaca tasbih ketika ruku itu subhanallahil azim wa bihamdi, itu juga sunat hayat. Artinya kalau terlupa melakukan sunat hayat ini, sholatnya sah dan tidak usah sujud sahwi serta tidak usah diulangi sunat hayat itu. Nah ini ibadah zohir ini untuk menilai sah atau tidaknya sholat, harus mengacu kepada syarat-syarat sah, rukun-rukun sholat, sunat-sunat muakkad dan sunat hayat. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, mengacu kepada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau tadi, wa innama yuktabu lil abdi min sholatihi ma aqala minha. Dan hanyalah yang dicatat kebaikan bagi orang yang sholat, hamba Allah yang sholat itu, apabila sholatnya itu diiringi dengan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama menyatakan tidak ada artinya ibadah zohir itu kalau tidak diiringi dengan ibadah batin. Ibadah batin ini kan ada 10. Pertama itu iman. Kedua, ikhlas. Ketiga, sabar. Keempat,
hudur kolbi. Nah ini yang di garis bawah itu, hudur kolbi itu artinya ketika sholat itu hadir hatinya. Makanya kan Allah tadi dalam surah Al-Ankabut menyatakan wala zikrullahi akbar, yaitu ibadah sholat yang diiringi dengan ingat hatinya kepada Allah itu lebih tinggi nilainya ketimbang ibadah yang tidak ingat kepada Allah SWT. Makanya hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, pada uraian-uraian yang lalu kita sudah jelaskan ya bahwa tingkatan sholat itu ada 4 untuk mengingatkan kembali dalam konteks ini. Bahwa ada sholat yang pertama yang dinamakan as-sholatu ma'al ghaflah. Yang kedua as-sholatul ma'al yaqdo. Yang ketiga as-sholatu ma'al hudur. Yang keempat as-sholatu ma'al ghaibah. Nah yang ma'al ghaflah ini kan cuman fisiknya saja yang sholat itu. Badannya saja yang bergerak, bertakbir, ruku, sujud. Mulutnya saja yang menyatakan Allahu Akbar kabira. Tapi hatinya melanglang buana kemana-mana. Nah ini as-sholatu ma'al ghaflah ini belum berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi dari segi rukun, syarat, sunat muakkad, sunat hayat terpenuhi, sah saja sholatnya itu. Yang kedua juga begitu. As-sholatu ma'al yaqdo ini kan ada petani gandum, orang Badui, orang kampung, menghadap Rasulullah SAW, ya Rasul, kami ini petani gandum. Ketika sholat teringat gandum yang belum selesai ditanam di ladang. Apa sholat kami batal ya Rasul? Jawab Rasulullah SAW, tidak, sholat kalian tidak batal. Hanya cepat-cepat kembalikan hati kamu tuh ingat bahwa kalian sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Nah itu maknanya, wa innama yuktabu lil abdi min sholatihi ma'aqala minha. Jadi sholat hamba Allah yang ditulis berhasil kebaikan itu apabila hatinya itu ingat kepada Allah SWT. Nah yang sudah mulai ingat ini yang tingkatan ketiga itu sholatu ma'al hudur. Jadi hatinya hadir ketika dia mulai takbiratul ihram, masuk di situ rukun kolbi hatinya. Ketika dia mengucapkan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, hatinya mengikuti apa yang dia baca itu. Sampai selesai sholat hatinya tetap hadir dalam berhadapan dengan Allah SWT. Nah sholat yang seperti ini yang sudah mengaplikasikan kata Rasulullah SAW, ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah memperhatikanmu. Jadi diiringi dengan hati. Nah sholat yang seperti ini sudah mulai berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, masih dalam bahasan ibadah batin, bahwa ibadah yang diiringi dengan ingat hatinya kepada Allah, itu tingkatan sholat yang ketiga tadi, as-sholatu ma'al khudur, itu sudah mulai berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan yang lebih tinggi nilainya, kualitasnya adalah as-sholatu ma'al ghaibah yang keempat. Di samping hatinya khudur ketika melaksanakan sholat itu, dia dapat memahami makna dari apa yang dia ucapkan. Jadi seluruh rangkaian ibadah sholat yang dia lakukan itu, mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah, surah Al-Fatihah, surah-surah yang dia baca, maka tahiyat awal, tahiyat akhir, dia paham maknanya, ini yang lebih fokus, ini yang lebih tinggi, dan dia berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau tadi dinyatakan oleh para ulama bahwa ibadah batin itu ada 10, ada diantaranya itu sabar. Sabar ini artinya hatinya tetap ingat kepada Allah dalam melaksanakan sholat, baik ketika mendapat musibah maupun ketika bahagia. Ketika mendapat musibah, ada salah seorang anggota keluarganya dipanggil wafat oleh Allah SWT, pada waktunya dia tetap melaksanakan sholat dan hatinya hadir ketika sholat itu. Ketika bahagia sedang resepsi pengantin, maka tentunya itu selesainya sesudah zuhur tuh. Maka banyak diantaranya tidak sholat. Padahal waktu bahagia seperti itu tetap sabar melaksanakan sholat, supaya rumah tangganya itu memperoleh kebahagiaan, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi yang pertama dari 10, ibadah batin itu adalah iman. Jadi kalau tidak dilandasi dengan iman, maka ibadah kita tidak ada artinya. Makanya ketika Ramadan, Rasulullah SAW menyatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ufirolahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan itu karena iman kepada Allah SWT, menyadari bahwa puasa itu adalah perintah Allah SWT, dan wahtisaban di situ menjaga nilai-nilai keikhlasan,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Iman ini sangat penting menentukan diterima apa tidaknya ibadah yang kita lakukan, bukan saja ibadah salat, tapi puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Nah, ketika ditanya Rasul SAW, mal iman ya Rasul, apa iman itu ya Rasul? Qal, dijawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati, kemudian wa iqrarum bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Jadi apa yang dibenarkan dengan hati? Seluruh yang tercakup di dalam rukun iman itu. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Setelah itu kita benarkan dalam hati, maka ikrar dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita mengakui bahwa sungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kemudian wa amalun bil arkan, dikerjakan dengan seluruh anggota badan kita ini. Tapi bukan saja anggota badan yang sholat itu, seperti tadi dikemukakan bahwa itu ketaatan batin, ibadah zahir. Nah, ibadah zahir tidak ada artinya tanpa ibadah batin. Maka ibadah batin ini diiringi dengan yang 10 tadi. Kita ulangi, iman, ikhlas, kemudian sabar, hudur qalbi, yang kelima at-ta'zim, penuh hormat dalam melaksanakan ibadah itu, maka pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian. Kemudian al-kholawat itu lezat, menikmat ibadah itu, bukan merasa tersiksa. Puasa sekalipun ya, kalau biasanya kita makan 3 kali sehari, maka ini dilarang makan, jangan merasa tersiksa. Justru itu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah kepada hambanya ini, dia diproses untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena seperti sudah kita jelaskan, di akhirat nanti cuma aja ada 2 kelompok. Kelompok kafir dan kelompok takwa. Nah, kita kepengin masuk dalam kelompok yang takwa itu, sehingga kita dimasukkan Allah SWT ke dalam surga. Kemudian yang ketujuh itu khauf, rasa takut. Takut kalau tidak diterima Allah ibadah kita ini. Dan yang ke-8 roja, penuh harap kepada Allah agar ibadah kita itu bermakna. Kemudian zikrullah, ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu atas karunia izin Allah SWT. Dan yang ke-10 syukur, kita menggunakan anggota badan kita ini sebagai nikmat dari Allah SWT sehat, kita gunakan pada hal-hal yang baik-baik. Itu makna syukur. Kalau kita tidak menggunakan dengan perbuatan atau amal-amal yang baik, namanya kufur nikmat. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.